Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Hamidah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2024, jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nomor induk mahasiswa 2301031005. LPTK Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMKN 1 Gondang. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Mari ketua kelas. Persiapan doa. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga kegiatan pagi hari ini lancar ya. Sebelum kita mulai, saya akan presensi hari ini. Pertama, Agustin Arina Manasikana. Hadir? Oke. Aisyah Nur Aini. Hadir. Alventa Chandra. Almas Nurul Hidayah. Amelia Sari. Aril Chandra Marega. Berta Nur Kumalasari. Oke. Dimas Firnanda. Dwika Juni. Evi Fernanda Sari. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, minggu kemarin kita bahas masalah apa? Apanya? Pembulian. Pada pagi hari ini kamu sering melihat di sekolahan ada temanmu biasanya berduaan di mana? Di gazebo biasanya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yang namanya etika pergaulan. Oke. Nah, ini tujuan daripada pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang konsep, contoh sistem etika dan nilai-nilai dalam situasi kehidupan. Kedua, siswa dapat mempraktekkan etika dalam aspek kehidupan. Sedangkan tujuan layanan adalah pertama, siswa memahami bahwa komunikasi sebagai sifat alami manusia. Siswa menjelaskan pengertian etika pergaulan. Siswa mampu menjelaskan etika pergaulan dengan teman sebaya. Siswa mampu menjelaskan pergaulan dalam penampilan. Kemudian dilanjutkan etika berlalu lintas. Dan siswa mampu menjelaskan dampak positif negatif dari pergaulan remaja. Dan siswa yang terakhir, siswa mampu menjelaskan cara mencegah pergaulan negatif remaja. Langkah-langkah kita dalam pembelajaran kali ini, masnya kayaknya ngantuk. Sebelum kita mulai melangkah ke sesi berikutnya, kita main ice breaking dulu. Oke? Biar seru. Silakan berdiri. Sambil untuk apa? Biar kalian berkonsentrasi. Saya ingin melihat konsentrasi kalian seperti apa. Kalau saya mengatakan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Ingat kata-kata saya. Ya, ingat kata-kata saya. Ada kata tepuk dengan ada? Kita ulangi lagi. Tepuk 1,
tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke. Langkah-langkah pembelajaran kita kali ini adalah pertama, nanti akan saya bentuk kalian menjadi jumlahnya 30. Berapa tadi? 30? Ya. Kita bagi menjadi 6. Berarti nanti ada yang 5, ada yang 6. Yang kedua, nanti saya akan menayangkan sebuah video tentang pergaulan remaja zaman sekarang. Yang ketiga, kita mendiskusikan tugas dan menganalisa video. Nanti di dalam tugas kelompok, saya akan isi tugas kelompoknya tadi. Seperti sebagaimana dari tujuan daripada layanan kita pada pagi hari ini. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi. Setelah kalian nanti membentuk kelompok, menonton video, kemudian setiap kelompok akan mendiskusikan daripada tugasnya tadi. Silakan nanti dibuka bawa HP tuh. Kita sebagai anak milenial tidak boleh ketinggalan teknologi. Kita manfaatkan, jangan cuma hanya bermain TikTok. Yang kelima adalah penguatan materi, dan yang terakhir adalah tugas individu. Tujuannya untuk apa? Biar kita mengetahui sebagaimana berhasilnya layanan kita pada pagi hari ini. Oke. Nah, diingat-ingat tugas kelompok kita hari ini. Sebelum kita mulai, kita bentuk kelompok dulu ya. Kelompok pertama itu adalah Agustin, Arina Manasikana, Aisyah, Alventa, Almas, Amelia, dan Aril. Ingat-ingat. Kelompok 1. Kelompok 2, Berta, Dimas, Dwika, Evi, Elsa, Erinda. Jeling-jeling ya. Kelompok 3, Ima, Georgi, Tanaya, dan Trisa. Silahkan membentuk kelompok. Ayo, siapa? Ingat enggak? Kelompok 1, Agustin, Aisyah, Alventa, Almas, Amelia, Aril. Digabungkan aja. Sudah semuanya terbentuk 6 kelompok. Perlu dicatat lagi tugas daripada kelompok. Kelompok 1, etika pergaulan dengan teman sebaya. Ketua kelasnya tolong dicatat nanti biar tidak lupa. Kelompok kedua, etika pergaulan dalam penampilan. Yang ketiga, etika pergaulan dalam berlalu lintas. Kelompok 4, dampak positif pergaulan remaja. Kelompok 5, dampak negatif pergaulan remaja. Kelompok 6, kelompok terakhir, cara mencegah pergaulan negatif remaja. Dari tontonan video tadi, kalian bisa melihat bagaimana etikanya, ya toh? Etikanya remaja zaman sekarang. Ya. Jadi tujuan kita yang pertama ini tadi. Jadi saya ingin kalian benar-benar mengetahui. Saya ingin kalian menganalisa apa saja pelanggaran-pelanggaran, norma-norma bagaimana remaja sekarang banyak yang namanya apa?
mengabaikan yang namanya etika. Jadi tolong dianalisa video ini masuk ke dalam tugas yang tadi saya sampaikan. Oh 6 ya nanti Mbak. Ya? Silahkan didiskusikan, dianalisa dari tayangan video tadi, kemudian kalian cari tugas daripada per kelompok. Iya. Dampak negatif dari pergaulan. Kita ikut gitu. Iya, kita ikut serta. Pelaku. Ya pelakunya. Kalau kita ikut gabung. Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang kita mulai presentasi. Silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Ayo. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas 1 yaitu etika terhadap teman sebaya. Yang akan dibacakan oleh teman saya Arif. Jadi saya akan presentasikan etika pergaulan dengan teman sebaya. Biasanya pergaulan dengan teman sebaya kita harus berpikir, itu seumuranku, berpikir bahasa sopan lah, sama-sama seumuran juga. Nah, kali ini saya akan menjelaskan kenapa kita harus saling menjaga pertemanan walaupun dengan teman sebaya. Etika pergaulan yang sudah dimiliki oleh remaja hendaknya dapat dijaga serta dikembangkan sering dengan bertambahnya usia. Bertambahnya teman, bertambahnya teman, etika yang baik akan memberikan kesan yang baik, sedangkan etika yang buruk akan menimbulkan kesan yang buruk juga. Dan yang dapat dilakukan untuk menjaga etika dengan teman sebaya, yang pertama, selalu bersikap sopan ketika berhubungan dengan orang lain. Kedua, selalu bersikap menolong dan ramah kepada teman. Ketiga, tidak menyepelekan teman dan bersifat posesif atau menjadi pelindung teman. Keempat, belajar untuk menghargai perasaan dan suasana hati orang lain. Kelima, menyesuaikan diri dengan keadaan, tetapi tidak kehilangan kepribadian yang menyimpang. Jadi tujuan yang dipilih. Contohnya, jika teman kita pergi di sini, ikut aja gak masalah. Tapi jika diajak ke buruk, tolak saja. Jangan ikut-ikut hal yang buruk juga. Oke. Terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, sekarang silahkan ada kelompok lain yang menanggapi atau bertanya. Ada yang bertanya? Apa sudah paham semuanya tentang etika pergaulan teman sebaya? Gak boleh apa tadi, masnya? Misalnya teman sebaya tadi yang tidak boleh, yang paling identik yang sering terjadi. Biasanya apa? Biasanya teman-teman seumuran kan. Iya. Biasanya panggilnya. Nah, kalau ada temannya yang manggil dengan sebutan yang buruk, itu baik apa enggak? Nah, sakit hati apa enggak? Masnya mau berarti dipanggil apa? Sudah? Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada tanggapan? Oke, berarti kelompok 1 sukses. Tepuk tangan lagi. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan materi tentang etika dalam penampilan yang akan dibacakan oleh Dimas. Etika dalam berpenampilan adalah suatu penampilan yang dimana kita dapat memberikan orang lain pandangan agar kita dilihat baik ataupun buruk. Manfaat dari etika dalam berpenampilan yaitu pertama, penampilan seseorang dapat memberikan kesan baik ataupun sebaliknya. Kedua, memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri.
Ketiga, memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Keempat, menjatuhkan diri dari sifat minder dan rendah diri. Kelima, bersikap wajar dan tidak overconfident. Itulah tadi presentasi yang saya sampaikan ke moderator. Oke. Dari bahasanya etika pergaulan dalam berpenampilan. Yang utama, tujuan utama apa tadi, Mas? Tujuan kita berpenampilan itu biar apa? Agar dipandang baik ataupun buruk. Agar dipandang baik atau buruk. Yang salah satunya apa? Biar kita dipandang baik itu pakaiannya harus seperti apa? Rapi dan bersih. Rapi dan bersih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana etika yang perlu diperhatikan dalam berpakaian dan berpenampilan? Yang utama yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan yaitu kesopanan. Misalnya pilih pakaian yang sesuai dengan konteks dan situasi. Kan nggak mungkin misalnya ke sekolah kok pakai kaos oblong, kan nggak mungkin. Nah, oke. Pintar. Sudah ada lagi pertanyaannya? Tidak ada? Berarti paham? Paham? Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Senyum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi tentang dampak positif pergaulan remaja yang akan disampaikan oleh Nabila. Dampak positif pergaulan remaja yang pertama, lebih mengenal pribadi orang lain. Mengenal pribadi orang lain berarti memahami karakter, nilai, dan sifat unik yang dimiliki oleh seseorang untuk membantu dan membangun hubungan yang lebih baik dan memfasilitasi interaksi yang lebih positif. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dalam berinteraksi beradaptasi. Mampu merespon perubahan dengan cepat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri, suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas. Yang keempat, memiliki banyak teman. Memiliki banyak teman dapat membawa manfaat sosial, dukungan emosional, dan peluang networking. Apa itu networking? Networking merujuk pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan dengan orang lain. Itu tujuan profesional atau sosial. Dalam konteks profesional, networking melibatkan membangun jaringan hubungan bisnis atau karir, mengenal dan berinteraksi dengan rekan kerja lain atau orang dalam industri yang relevan. Ya, both working. Intinya kan pekerjaan. Ada pertanyaan? Saya nggak ada ini. Positif itu pasti apa ya? Angel untuk dicerna. Mana sing elek, jelek biasanya mudah untuk bertanya. Nek apik bingung iki, mesti kok apa sing apik. Ya ta? Sudah, tidak ada pertanyaan? Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silahkan kembali. Alhamdulillah berarti semuanya sudah paham. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi pergaulan dampak negatif pergaulan remaja yang akan disampaikan oleh rekan saya Nanda. Waktu dan tempat dipersilakan. Dampak negatif pergaulan remaja. Berikut yang pertama, mengalami penurunan moral dan nilai-nilai. Maksud dari penurunan moral ialah kita biasanya terpengaruh oleh perilaku negatif teman sebaya dan mulai mengabaikan nilai-nilai moral, etika yang penting. Yang kedua, risiko kesehatan yang meningkat. Maksudnya biasanya kesehatan terpengaruh dengan adanya penggunaan narkoba, merokok, atau konsumsi alkohol mengonsumsi alkohol. Yang ketiga, masalah hukum. Yang keempat, penurunan prestasi akademik. Dan yang kelima, kehilangan hubungan politik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Setelah materi yang dapat kelompok kami sampaikan, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Oke, paham ya? Dari
Dari pembahasannya tadi utama apa? Etika dalam Dampak negatif. oh, dampak negatif dari pergaulan. Wah, enak ini pasti banyak yang bertanya. Ya, ada pertanyaan? Oke, jelas. Faktor keluarga dapat memicu pergaulan remaja. Faktor keluarga bisa mempengaruhi dari pergaulan remaja. Apa? Bisa enggak? Faktor keluarga, misalnya apa? Keluarganya broken home, itu mempengaruhi dari pergaulan remaja apa tidak? Ayo. Berpengaruh apa tidak? Berpengaruh dari sisi mana? Ya sudah, yang lain menanggapi dari kelompok lain nggak apa-apa. Kelompok lain kalau menanggapi, apakah masalah keluarga itu bisa mempengaruhi dari pergaulan remaja? Ada yang menanggapi? Ya, mbaknya? Menurut saya bisa, karena Ya. kalau seumpama keluarganya broken home kan anaknya kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya, mungkin saja dia memiliki kebebasan di dunia luar untuk mencari kesenangan atau Ya, oke. Cocok apa enggak? Berarti permasalahan keluarga bisa mempengaruhi pergaulan remaja. Karena dia apa? Stres, down, akhirnya mencari pelariannya ke hal-hal yang negatif. Ada pertanyaan lagi? Puas, Mas? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Sudah paham semuanya? Oke. Sebelumnya kita kasih aplaus untuk kelompok. Oh, silakan. Dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang cara mencegah pergaulan negatif remaja yang akan disampaikan oleh Kanaya. Terima kasih. Dari presentasi teman-teman sebelumnya yang membahas tentang etika dan juga dampak positif maupun negatif, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu cara mencegah pergaulan negatif remaja. Pertama, selektif dalam memilih teman. 2, berpendirian kokoh. 3, perbanyak kegiatan positif. 4, ingat akan orang tua. 5, mendekatkan diri dengan agama. Baik, dari materi yang telah dijelaskan, ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Ada yang bertanya mengenai cara? Oke, mbaknya. Dalam mencegah pergaulan negatif kan mestinya nggak jauh dari peran orang tua ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengarahkan anak mereka agar tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif? Belajar jadi orang tua. Lalu beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk mengarahkan anak-anak mereka menjadi pergaulan negatif. Yang pertama, komunikasi terbuka. Kedua, memberikan contoh yang baik. Ketiga, mengajarkan nilai-nilai moral. Keempat, mengawasi pergaulan anak. Kelima, memberikan pemahaman tentang konsekuensi negatif. Enam, membangun kepercayaan dari anak ini. Jadi sebagai orang tua harusnya apa? Berarti apa? Membimbing, memperhatikan. Karena anak kuncinya kalau diperhatikan dia akan apa? Merasanya nyaman. Kalau nggak diperhatikan dia akan cari-cari masalah. Ada pertanyaan lagi? Ya, Mas Jorgi. Mau tanya itu, kan tadi seandainya belum masukkan ke pergaulan bebas, kalau sudah terjerumus itu Nah, kalau sudah terjerumus, kalau kita sudah masuk, bagaimana penyelesaiannya? Gimana penyelesaiannya? Ada yang lain, bisa kelompok lain menanggapi? Kalau kita sudah terjerumus,
Apakah kita ditelemgalamkan sekalian, dibunuh sekalian? Ayo, kalau kita punya salah. Kalau kita punya salah, kita sering minum-minum, kita pakai narkoba, apakah terus kita akan nggak ada penyelesaian, kita akan memakai terus? Kita akan mabuk-mabukan terus? Nah, penyelesaiannya apa? Dengan apa? Pemberian kesempatan kedua. Ya dah, diberi kesempatan kedua, dibimbing, diperhatikan. Makanya tadi saya bilang kunci utamanya adalah perhatian. Kalau setiap hari kita tetap memperhatikan, misalnya ada teman kalian sebetulnya nangis, ada yang pojokan. Nek kalian masuk dino kalian biarkan terus. Enggak kan? Nah, biar dia enggak terjerumus malah setiap hari nangis di pojokan, kalian perhatikan. Ya toh? Setiap hari disapa. Punya masalah apa toh? Bolehkah kita bantu? Nah, kan seperti itu. Aja langsung mau seneni. Banggiane betina nangis saya. Kan tambah down. Ya toh? Allah aja Maha Pemaaf, masa kita tidak? Ya toh? Ada di sana Allah memberi kesempatan taubatan nasuh. Nah, ada pertanyaan lain? Tidak? Sudah paham, Mas? Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ditutup dulu. Memberi penguatan materi. Pengertian daripada kalian kan tadi sudah paham ya, kalian sudah membahas semuanya. Etika pergaulan adalah pedoman aturan tentang sopan santun, tata krama yang sesuai dengan keadaan serta tidak, yang terpenting adalah tidak melanggar norma. Hal dasar yang mendasari daripada etika pergaulan adalah kunci ketika kita bisa bergaul dengan teman sebaya ataupun bergaul dengan orang tua, bergaul dengan siapa lagi? Tetangga, ya toh, adik kelas, kakak kelas. Kuncinya adalah bersikap sopan santun dan ramah. Jangan kalian mentang-mentang jadi kakak kelas merasa berkuasa. Kalau kalian menjadi yang adik kelas misalnya, jangan merasa adik kelas harus disayangi, harus dimanja. Yang kedua, perhatian terhadap orang lain. Kalau kalian perhatian, otomatis orang juga akan perhatian ke kamu. Mampu menjaga perasaan orang lain. Ini kadang yang sulit. Merasa sudah besar, sudah dewasa, ya tak? Gak peduli dengan perasaan orang lain. Seenaknya, egonya. Padahal kita dalam satu kelas ini berapa kepala? Ya toh? Per kepala keinginan pasti tidak sah. Kalau terjadi perselisihan, diselesaikan dengan dingin. Jangan mentang-mentang aku ketua kelas, kudu mendengarkan aku semuanya. Nggak boleh. Harus bisa menjaga perasaan orang, mampu mengendalikan emosi. Ini yang terpenting bagian cewek. Cewek itu kan selalu membawa perasaan, ya toh? Nggak dipakai ininya. Selalu perasaan yang dipakai, pikiran belakangan. Yang terakhir ada toleransi dan rasa ingin membantu. Kalau hal mendasar 5 dasar ini kalian bisa menerapkan, insya Allah persahabatan pergaulan kalian dalam tingkatan remaja sangat rentan terhadap apa? Terhadap apa? Gangguan karena emosional yang tinggi, ya toh? Kalau SMP itu rasa ingin tahu, kelas SMA prakteknya, ya, betul berarti. Hal yang diperhatikan, yang harus diperhatikan dalam pergaulan, pandai menempatkan diri, dapat membedakan bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang tua, sebaya ataupun lebih muda, seperti yang diterapkan sama masnya teman sebaya tadi ya. Kelompok satu. Mana? Ini ya, betul ini.
Kelompok 1 harus bisa membedakan peh kecil, peh besar. Nah, peh sebaya saenakmu dewi. Kemudian yang ketiga, orang yang lebih tua atau dituakan harus dihormati, tapi jangan peh tua selalu minta dihormati. Ketika kita menghormati orang lain, pasti orang lain akan menghormati kita. Orang yang sebaya harus dihargai. Orang yang lebih muda harus kita sayanginya harus tanda kutip ya. Jangan sayang-sayang ya. Nah, nanti akan mengganggu pelajaran. Oke. Nah, ini sudah. Tadi kan sudah dibahas ya teman sebaya. Penampilan. Hanya penguatan saja. Penampilan sekarang kayaknya lagi marak-maraknya anak SMA, pakaiannya biar style. Kata-kata style zaman now. Ya toh? Ada kemarin anak sini juga sukanya pakai lipstik warna hitam. Ya kan? Udah hitam, kemudian kukunya panjang dipitek hitam juga. Sudah panjang hitam. Nah, style boleh. Makanya zaman anak sekarang kan zaman now, anak milenial, di atas milenial, pingin diakui eksistensinya, ya toh? Maka kalian harus bisa membedakan mana kebutuhan sama mana keinginan. Nah, penampilan, karena apa? Kunci utama tadi manusia itu dilihat pertama kali adalah orang pasti melihat pertama adalah penampilan. Baik buruk manusia dilihat pasti penampilan. Yang kedua baru apa? Etika. Sak pinter-pintermu Kalbi, kalau kamu tidak punya etika, tidak ada pinter nyundul langit. Tapi kalau dia tidak punya etika, dihormati tidak? Wong sak bodoh-bodohnya manusia, bodoh, tapi dia punya etika, dia punya sopan santun, dihargai tidak? Jadi kuncinya apa? Etika. Manusia itu penting. Selain daripada, karena yang paling bawah tadi, bersikap wajar, tidak overconfident. Apa itu? Apa? Overconfident itu apa? Apa? Kepedean. Overconfident itu kepedean. Boleh kita pede, boleh percaya diri, wajib. Maka tadi tujuan saya, kalian maju ke depan. Tujuannya untuk apa? Sekarang anak SMA itu kan harus berani apa? Harus berani berada di depan, karena kalian sebagai remaja-remajanya, generasi mudanya Nah, generasi muda melempem gak apa? Dipakai untuk apa? Ya dah. Nah, ini yang utama apa? Percaya diri, tapi kuncinya satu, jangan sok Dampak negatif. Dampak negatifnya pergaulan sebenarnya bagus kok. Kalian kalau satu-satu nanti kelamaan. Kalau dampak dari negatif pergaulan sebenarnya bagus pergaulan itu. Kalian menambah teman. Tambah teman akan tambah silaturahim. Silaturahim akan menambah rizki, akan menambah umur. Ini tahu dah. Silaturahim itu bisa menambah rizki, bisa menambah umur. Jadi kalian kalau sering bersilaturahim kepada tetangga, kepada saudara, apalagi sekarang sudah mulai luntur yang namanya silaturahim karena diwakili oleh WhatsApp. Karena sudah diwakili oleh WA, akhirnya apa? Kelebaran cuma selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Padahal yang utama adalah silaturahim. Mudah terpengaruh dunia luar, timbul rasa iri. Apa maksudnya timbul rasa iri di sini? Kalau kalian punya circle sendiri, sini circle sendiri, akan menumbuhkan rasa itu yang nggak baik. Jadi kalau bisa hilangkan circle di dalam pergaulan remaja. Jangan pernah yang namanya ada circle-circlean. Semua teman adalah sama. Karena kita makan nasi semuanya, nggak ada yang makan emas, nggak ada tuh? Nah, nggak ada. Nah, ini yang terpenting di sini, cara pencegahan pergaulan negatif. Harus selektif dalam memilih teman.
teman adalah cerminan dalam diri kamu. Ya toh? Ini saya tulis tadi. Apa tadi? Ada yang saya tulis. Nah ini. Ucapanmu adalah kualitas dirimu. Ketika berteman, setidaknya jaga omongan agar persahabatan langgeng. Karena apa? Apa yang terucap di dalam mulutmu itu adalah cerminan dalam dirimu. Kalau kamu santun, otomatis orang menganggap kamu adalah santun. Tapi kalau omonganmu celometan, apalagi kalau anak laki-laki, anak perempuan yang suka komentar, gitu. Komentar boleh kalau memang sesuai dengan pandai dalam menempatkan diri. Boleh. Langkah kita yang terakhir adalah pengerjakan LKPD. Ini tujuannya untuk apa? Untuk apa tujuannya? Untuk mengukur pemahaman kalian dalam materi layanan pada pagi hari ini. Silahkan dikerjakan sepemahaman kalian. Terus disebabkan oleh apa itu? Tidak beretika dalam berlalu lintas. Oke. Paham gambarnya? Paham? Oke. Ini enggak usah, ini enggak usah. Ini enggak usah. Saya cuma ingin mengetahui bagaimana pemahaman kalian dalam etika pergaulan. Paham tidak? Paham? Gimana penjelasan daripada Ibu Guru? Bisa dipahami atau tidak? Mudah dipahami atau tidak? Bisa dipahami? Oke. Bagaimana penyampaian daripada penggunaan tipek atau apa ini namanya? Memanfaatkan daripada teknologi. Mudah dipengerti apa tidak? Bagaimana pengajaran kita hari ini menyenangkan apa tidak? Ada yang masih mengantuk? Ada yang masih sedih? Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini, saya minta untuk ketua kelas memimpin berdoa. Selagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran kita hari ini bisa memberi manfaat dan barokah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya.